Bab 2702. Kamu harus membantu kami menyelesaikan. Awalnya Sonny Yuan hanya mengira sebuah kesempatan kebetulan pun datang melihat pertarungan ini, malah melihat Eric Qin mengeluarkan ilmu sihir level 4, menindas 3 ketua sekte, membuatnya merasa kaget. Tuan Muda Lu, orang ini dibanding denganmu siapa lebih kuat? Tanya Sonny Yuan sambil menoleh kepala melihat Jerome Lu yang ada di samping dengan ekspresi jelek. Kepala sekte, orang ini memiliki kehebatan, tapi ilmu api suci seberapa hebat juga tidak ada gunanya padaku. Jika benaran bertarung, aku bisa mengalahkan orang ini, ujar Jerome Lu yang sangat percaya diri. Sonny Yuan pun menggerakkan bola mata. Ekspresi Jerome Lu tidak berpura-pura, semuanya tulus dari hati, ini melambangkan dia ada kepercayaan diri. Sepertinya hal yang dia dengar itu benar. Adik, temanmu ini cukup kuat. Di sisi lain, Vicky Han menghirup napas dalam-dalam, tatapan menatap Eric Qin pun semakin menghormati. Meskipun dia bukan 5 pangeran besar gunung sihir, tapi kultivasi Vicky Han tidak rendah, juga merupakan jenius yang langka dalam keluarga Han. Kultivator yang berbakat, pasti memiliki sifat yang angkuh. Jadi setelah mendengar paman keempat Han pulang, memiliki penilaian yang tinggi pada Eric Qin, Vicky Han pasti akan merasa tidak senang. Bahkan belum pernah berjumpa dengan Eric Qin, dalam hati sudah muncul rasa benci. Tapi, saat melihat kekuatan Eric Qin dan kultivasinya, rasa benci ini pun pelan-pelan menghilang. Karena, kultivator dinilai dari kekuatan. Saat ini, kekuatan yang ditunjukkan Eric Qin sudah pantas menerima penilaian dari paman keempat Han, dirinya pun sudah terima. Kakak, kamu sudah terima, ujar Yuna Han sambil tersenyum. Masih belum 100%, tetapi orang ini bisa disebut jenius, setidaknya setara denganku, ujar Vicky Han. Eric Qin dalam satu serangan mengalahkan 3 ketua sekte, masih hanya setara denganmu, ujar Yuna Han. Adik, kamu juga jangan lupa. Dia memang menggunakan 1 jurus, tapi jurus yang dikeluarkan adalah jurus terkuat, mungkin saja susah menguras semua energi abadi yang dikumpulkan selama ini. Vicky Han mungkin merasakan, energi abadi di naga raksasa ini cukup banyak. 1 serangan mengalahkan 3 ketua sekte. Memang sangat hebat, tapi andai saja aku masih di fase penilaian tahap awal, mungkin juga tidak akan bisa melakukannya, ujar Vicky Han dengan percaya diri. Semua orang kenapa berpikiran demikian? Karena Jamyersu mereka selain memiliki kultivasi yang lebih tinggi, mereka bertiga juga ketua sekte yang terkenal. Satu alasan lagi adalah mereka sama sekali tidak mengenal Eric Qin. Meskipun Eric Qin adalah leluhur perintis sekte kebenaran, tapi sebelumnya tidak pernah mendengar nama Eric Qin, lalu juga karena usia Eric Qin yang masih muda, semua orang meremehkannya juga hal yang wajar. Tapi andai saja lawan bertarung dari Jerome Lu diganti menjadi Vicky Han, maka perkiraan semua orang akan ada hasil yang berbeda. Sebelumnya tidak peduli bagaimana, kamu ingin mengundang orang ini, bersama masuk ke wilayah rahasia galaksi, aku merasa boleh, ujar Vicky Han. Ini juga tujuan lain mereka berdua datang ke sini. Wilayah rahasia galaksi akan segera dibuka, paman keempat Han dan Yuna Han sangat berharap sekte HWW bisa mengajak Eric Qin. Tapi orang internal ada yang menolak, karena kuota wilayah rahasia galaksi sangat terbatas. Setiap 1 kuota sangatlah berharga. Jadi Vicky Han hari ini datang ke sini, ingin melihat apakah Eric Qin bisa diberi kepercayaan ini atau tidak. Tetua Meng, aku merasa sekarang sudah bisa mengumumkan hasil pertarungan ini. Di lapangan luas, Eric Qin pun mendarat, lalu memandang Tetua Meng yang ada di sampingnya. Bibir Tetua Meng pun berdenyut. Dia sama sekali tidak menebak, hasil akhir akan seperti ini.
Setelah melakukan perencanaan matang, tapi hasilnya Sekte Pedang sama sekali tidak mendapatkan keuntungan apapun, gerbang Spruce dan 3 sekte lainnya malah kehilangan jalur biji roh. Tetua Meng, jangan umumkan hasil. Jamyer Su mereka tidak luka parah, hanya sedikit babak belur dan bangkit kembali. Melihat bibir Tetua Meng berdenyut, langsung transmisi suara. Semuanya, begitu banyak kultivator yang melihat, apakah kalian ingin mengingkari janji? Jangan lupa masih ada kultivator Paviliun Jubao yang menjadi saksi, ujar Tetua Meng sambil mengerutkan kening. Kami tidak peduli ini lagi, intinya jalur biji roh ini tidak boleh jatuh ke tangan Sekte Kebenaran, ujar Jamyer Su dengan mata memerah. Atas dasar apa? Ini adalah taruhan kalian, sudah kalah kamu ada alasan apa untuk menolak, ujar Tetua Meng yang mulai tidak senang. Betul, awalnya sudah ditetapkan, kamu bilang pasti akan menang. Jika menang, kalian Sekte Pedang akan mengambil setengah keuntungan, tapi sekarang kalah, kamu malah menyuruh kami yang mengganti kerugian ini mana boleh. Sekte Pedang harus memberi penjelasan, jika tidak paling-paling memberitahu hal ini pada semua orang, biar sama-sama mati, ujar istri juru tulis yang ada di samping. Kalian berani? Marah Tetua Meng. Dasar 3 manusia tidak berguna, kalah dalam satu serangan Eric Qin, sekarang masih berani mengancam dirinya. Kamu boleh mencoba kami berani atau tidak. Masalah sudah sampai di tahap seperti ini, kami berani melakukan segalanya. Aku beritahu padamu, hal ini kami tidak hanya transmisi suara pada kalian, kami juga transmisi suara pada ketua muda. Energi pembunuh istri juru tulis juga memancar keluar, mata sangat memerah, sudah tidak peduli apapun lagi. Tidak peduli Tetua Meng maupun Sekte Pedang. Ingin mengatur sekte bukanlah hal yang mudah. Jangankan ingin berkembang, ingin terus bertahan saja harus memiliki kekayaan yang mencukupi barulah bisa. Jika sekte tidak ada batu roh, pil mujarab, master kuat, siapa yang ingin bergabung dengan kalian? Jadi, mengumpulkan aset adalah tugas utama dari semua sekte. Jika tidak, Istana Es Arktik juga tidak akan memandang penting tanah ekstrim. Ini alasan kenapa pasukan es bersedia mengorban nyawa, juga harus mengantar pulang batu ekstrim. Karena jika Istana Es Arktik tidak bisa mendapatkan benda ini, tidak ada aset, maka pangkalan dasar sekte pasti akan goyah. Sedangkan di dalam pegunungan sihir, jalur biji roh adalah pemasukan utama para sekte besar, juga merupakan pangkalan dasar. Gerbang Spruce dan 3 sekte lainnya, pergi mengali dan merebut jalur biji roh Sekte Kebenaran, dibagi rata setiap sekte hanya mendapatkan 2 jalur biji roh. Sekarang harus mengembalikan 1 jalur biji roh pada Sekte Kebenaran, maka ini sama dengan mengurangi setengah pendapatan sekte. Dengan demikian, tidak sampai 100 tahun, koin roh yang dikumpulkan sekte pasti akan habis, maka hanya tinggal menunggu hari punah saja. Jadi, sudah sampai di tahap ini, Jamyer Su mereka juga tidak peduli sampai merusak hubungan, berdiri bertentangan dengan Tetua Meng. Sekte saja sudah akan hancur, kenapa harus takut dengan Sekte Pedang lagi? Awalnya ide ini juga kamu yang mengajukan, yang mengorbankan nyawa adalah kami. Saat mendapatkan keuntungan dibagi rata, saat rugi, kami yang menanggung, kalian Sekte Pedang malah hanya diam, atas dasar apa? Kalian berani sembarangan berkata, akan aku bunuh kalian semua. Diancam oleh 3 ketua sekte yang tidak dipandang ini, Tetua Meng sangat emosi. Siapa mengira, masalah ini akan berkembang sampai tahap seperti ini? Awalnya berdasarkan pemikiran Tetua Meng, 3 sekte tidak untung juga tidak akan rugi. Alhasil Eric Qin terlalu licik, malah mulai menghasut, membuat 3 sekte dan dirinya merasa ide dia hanya akan untung tidak mungkin akan rugi. Siapa mengira ini semua adalah siasat licik Eric Qin? Bersambung.